Mazmur 10 ayat 1-18. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik, giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu, dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-menurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk di tempat yang tersembunyi. Ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap. Lalu orang-orang lemah jatuh ke cangkarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan ya Allah, ulurkanlah tanganmu, janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri.
Kepadamulah orang yang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadikan penolong, patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya sampai engkau tidak mendengunginya. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya, keinginan orang yang tertindas telah kudengar ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Shalom adik-adik Agenka, apa kabar kalian pada hari ini? Kakak dan kakak guru Agenka, anak generasi Kristus, mendoakan kalian dalam keadaan sehat dan juga dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, kakak ingatkan adik-adik, jangan lupa rajin mencuci tangan ketika kalian berada di luar rumah ataupun di dalam rumah. Rajinlah untuk juga mandi, dan jangan lupa ketika keluar rumah kenakanlah masker. Jagalah jarak sehingga kalian dalam keadaan sehat. Nah, itu doa kakak dan semuanya kakak-kakak guru Agenka. Jangan lupa tiap saat untuk memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, dan jangan lupa untuk berdoa. Bangunlah mezbamu secara pribadi dan orang tuamu secara keluarga untuk datang kepada Tuhan. Berdoalah. Mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kalian apa yang kalian minta. Adik-adik, sungguh sangat luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tuhan memakai orang-orang pilihannya. Dan benar, itu menjadi kenyataan. Itu bukan hanya satu cerita yang biasa atau cerita bohong, tetapi cerita tentang kebenaran firman Tuhan adalah nyata. Adik-adik, ketika bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka digiring sampai mereka ada dalam perjalanan-perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi mengandung mujizat, mengandung semua hal-hal yang luar biasa, dan juga mereka melihat bahwa tangan murah Allah menyertai mereka dengan luar biasa, dan peperangan demi peperangan terjadi, mereka selalu menang. Walaupun beberapa kali mereka harus kalah karena kekalahan, karena kedegilan hati mereka. Tetapi Tuhan terus berperang dan memberikan kemenangan dan kemenangan kepada mereka ketika mereka sungguh-sungguh untuk hidup dan taat kepadanya. Mereka memilih untuk menjadi taat ketika Yosua menantang mereka. Apakah mereka akan hidup sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan ataukah mereka beribadah kepada Allah yang lain? Pada akhirnya mereka tiba masuk di dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan sungguh luar biasa kehidupan mereka di sana, tidak lagi dalam perjalanan, tetapi mereka hidup. Pada saat itu mereka bisa menanam, mereka bisa bertani, mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas mereka bisa memiliki rumah, mereka bisa memiliki ladang untuk hidup mereka sehari-hari. Dan Tuhan memberkati mereka memiliki keturunan, anak cucu yang terus bertambah, memenuhi tanah perjanjian itu. Dan pada akhirnya adik-adik, mereka juga berubah setianya kepada Tuhan. Mereka mulai menyembah kepada Allah-Allah lain di daerah-daerah di sekitar situ, yaitu Allah-Allah atau patung-patung dari orang Midian, orang Amori, orang-orang yang ada di yang sekitarnya, sehingga membuat hati Tuhan menjadi sedih. Ketika mereka mulai berpaling daripada Tuhan, Tuhan membiarkan mereka sehingga mereka dapat merasakan bahwa mereka menyembah kepada ilah lain, Allah lain yang salah, yang mati, yang tidak bisa menolong mereka, dan mereka hidup dalam penderitaan. Dan pada saat itu mereka dijajah oleh Raja Kanaan.
Raja Kanaan ini memiliki 900 kereta besi dan panglimanya adalah Sisera. Di bawah tekanan yang begitu luar biasa, bangsa Israel mengalami kemiskinan. Mereka tidak bisa hidup dengan baik, tapi mereka hidup dalam penindasan. Sehingga pada saat itu terjadilah tangisan. Mereka berteriak meminta pertolongan daripada Tuhan. Pada saat itu Tuhan masih berkenan dengan orang-orang pilihannya. Orang-orang yang masih menyembah dan taat beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat itu masih ada seorang nabiah yang bernama Deborah. Deborah dipanggil oleh Tuhan dan duduk biasanya di bawah pohon kurma. Dan antara kota Rama dan Betel, biasanya orang Israel akan datang kepadanya dan meminta nasihat, meminta keputusan-keputusan apa yang diinginkan Tuhan supaya mereka lakukan. Nah, adik-adik, Deborah melakukan tugasnya, dan satu saat Tuhan menggerakkan hatinya. Tuhan berbicara kepada Deborah. Tuhan berkata, panggil Barak, salah seorang daripada bangsa Israel, untuk memimpin pasukan Israel untuk menyerang melawan Sisera, panglima Kanaan. Adik-adik, ketika firman ini kemudian diberitakan kepada Barak, Barak menjadi khawatir dan takut. Kenapa adik-adik? Karena Barak berpikir mereka bangsa Israel adalah bangsa yang dalam penindasan, bangsa yang sedang dijajah oleh Raja Kanaan. Mana mungkin mereka bisa melawan orang Kanaan? Karena Sisera, panglima itu, dan juga Raja Kanaan memiliki 900 kereta besi yang siap mengepung, yang siap melawan, yang siap membasmi mereka ketika mereka akan melawan Raja Kanaan ini. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut. Deborah kemudian berkata kepada Barak, ayolah, marilah, karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan akan berperang melawan bangsa Kanaan. Dan kemudian Barak berkata, kalau engkau maju dengan aku akan maju berperang. Tetapi kalau engkau tidak maju, maka aku juga tidak akan maju. Deborah berkata, aku akan beserta denganmu, kita maju. Dan adik-adik, terjadi peperangan yang dahsyat pada saat itu. Dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Barak dan kepada Deborah. Kemenangan yang besar terjadi. Semua prajurit Kanaan dibunuh dan mati. 900 kereta yang mereka punyai habis semuanya. Karena Allah sendiri yang berperang menggantikan bangsa Israel. Adik-adik, cerita yang sangat menarik ketika mereka memilih untuk mentaati Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Ingat, kita punya Tuhan yang sama, yang disembah oleh bangsa Israel, yaitu Tuhan Allah yang berkuasa dan penuh dengan kemenangan. Dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. 40 tahun bangsa Israel hidup di dalam keamanan. Tidak ada gangguan, tidak ada musuh yang menyerang. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi. Kehidupan berlangsung. Kemudian anak cucu dari setiap orang Israel yang mengalami Tuhan lahir. Dan mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Yaitu mereka menikah ataupun mereka memilih menyembah kepada ilah atau Allah daripada bangsa-bangsa lain. Yang sangat membuat hati Tuhan kembali menjadi sedih. Adik-adik, kenapa mereka tidak bisa taat sampai seterusnya? Karena Tuhan juga memberikan kebebasan kepada mereka. Mereka terpengaruh, mereka mau hidup dengan bebas, mereka tidak takut akan Tuhan. Sehingga kemudian bangkitlah Raja Midian yang datang menyerang pada bangsa Israel. Mereka dibuat menderita, mereka meradang di dalam kesedihan. Mereka menjadi ketakutan karena Midian menyerang mereka dengan luar biasa. 7 tahun dalam penderitaan. Bangsa Israel lari ke gunung-gunung. Di dalamnya mereka membangun goa-goa untuk bertahan. Adik-adik, semua hasil panen mereka dihancurkan. Semua apa yang mereka kerjakan diambil oleh bangsa lain dan dirusakkan oleh
orang-orang Amori, orang-orang Midian, orang-orang Kanaan, dan semuanya yang datang. Adik-adik, membuat bangsa ini lari. Dan mereka membangun kubu-kubu pertahanan, atau mereka membangun setiap pagar untuk melindungi diri mereka di gunung-gunung untuk menjaga, melawan musuh yang datang, melawan atau mencoba menghancurkan mereka. Adik-adik, sungguh sangat sedih. Tetapi begitulah, kalau orang meninggalkan Tuhan, maka selalu akan ada di dalam kesedihan. Nah, mari kita ikuti cerita firman Tuhan ini. Beberapa tahun telah berlalu sejak kematian Musa di usianya yang ke-120 tahun tanpa melihat tanah perjanjian. Dan sejak Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko, sehingga umat Israel yang dipimpin oleh Yosua, penerus Musa, bisa memasuki kota, menghancurkan serta menjarahnya, dan untuk membunuh semua orang di Yeriko tanpa pandang bulu. Beberapa tahun setelah menang dari pertempuran di kota Yeriko, yang merupakan gerbang dari tanah perjanjian, Yosua memerintahkan supaya orang Israel tinggal di tanah Kanaan yang telah diberikan oleh Tuhan pada mereka. Sementara masih banyak di antara mereka yang masih tinggal di kemah dan tenda seperti pengembara, gembala, dan pedagang. Yang lain menjadi petani dan tukang bangunan. Mereka membangun desa dan kota dan tinggal di rumah yang mereka buat dari batu bata. Ketika dia berusia 110 tahun, Yosua bin Nun, hamba Tuhan yang setia, meninggal. Para pemimpin bangsa itu menangisinya berhari-hari karena mereka merasa kehilangan pemimpin mereka, penerus Musa. Tapi setelah kematian Yosua, generasi baru dari orang Israel menyebar ke ratusan perkemahan, desa, dan kota. Hanya sedikit yang tahu mengenai penderitaan nenek moyang mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan anugerah besar seperti apa yang telah diberikan Tuhan kepada ayah dan juga nenek moyang mereka, yang telah membesarkan mereka dari perbudakan Fir'aun dan mengeluarkan mereka dari Mesir. Karena terpengaruh penduduk sekitar, banyak orang yang meninggalkan Tuhan Abraham, Ishak, dan Israel yang telah membebaskan ayah mereka dan memberikan kepada mereka kesempatan untuk bisa merdeka, dan mereka mulai menyembah Baal. Sebagai hukumannya, Tuhan menyerahkan mereka kepada perampok dan penjahat yang ada di dekat mereka, yang membunuh putra mereka dan memperbudak putri mereka. Ketika mereka sudah jera akan penderitaan yang mereka rasakan, umat Israel mulai menjerit dan berdoa. Maka Tuhan mengirimkan hakim-hakim pada mereka, orang benar yang akan memimpin mereka pada keselamatan. Tuhan memberkatimu, Yusuf. Kemana kau akan pergi, Kaleb? Aku ingin mengingatkan pada umat Israel bahwa ada Bapa di surga yang mengasihi mereka. Mereka melupakannya, dan sekarang mereka berdoa. Mereka harus ingat padanya, atau masalah akan terus terjadi. Semoga Tuhan menyertai langkahmu. Semoga berhasil, Kaleb. Sementara itu, orang Israel menyanyi dan menari untuk memberikan penghormatan kepada Tuhan mereka Baal yang agung, yang telah mengambil posisi Tuhan dari hati mereka. Kenapa kalian semua melupakan Tuhanmu? Kerabat kita menyembah Baal. Kenapa kita tidak boleh punya Tuhan sendiri? Apa alasannya? Kenapa tidak boleh? Tapi Baal bukan Tuhan nenek moyang. Nenek moyang kami sudah mati. Mati. Tapi Baal hanya Tuhan dari tanah liat. Hanya tanah liat. Tuhanmu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang bertahta di surga. Dia adalah pencipta kalian. Pergi kau dasar penipu. Jika Tuhanmu tidak kelihatan, itu artinya dia tidak ada. Pergi. 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 Kalian keterlaluan.
Sikap yang tidak setia dari orang Israel ini membangkitkan amarah Tuhan, karena mereka tidak hanya melanggar hukum Musa, tapi juga mereka terus menyembah Baal dan tuhan-tuhan lain yang terbuat dari tanah liat dan batu yang disembah orang-orang sekitar. Kita harus memanggil orang itu kembali. Jika tidak, rumah kita akan hancur. Kemana dia pergi? Dia pergi ke sana. Mereka mengejarnya, tapi mereka tidak menemukan jejak dari nabi itu. Dia tidak di sini. Mungkin dia ke arah sana. Dan orang Israel terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tanpa mempedulikan konsekuensinya. Kemudian Tuhan berfirman, Karena bangsa ini melanggar janji yang telah kubuat dengan leluhur mereka, dan mereka tidak mematuhi perintahku, maka aku tidak akan melawan setiap bangsa musuh yang telah dikalahkan Yosua ketika dia mati. Maka melalui mereka, aku akan menguji Israel, untuk melihat apakah mereka akan berjalan dalam jalan Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh leluhur mereka atau tidak. Dan Tuhan menguji orang Israel sekali lagi. Dia hanya mau supaya generasi orang Israel yang baru bisa tahu dan belajar perang, setidaknya bagi mereka yang belum pernah merasakannya. Siapa yang akan membeli senjata-senjata ini? Raja Yabin. Dia akan memimpin kita untuk menaklukkan tanah Kanaan. Apa kau yakin Yabin bisa berhasil mengusir orang Israel? Dengan senjata buatan kami, dia tidak akan terkalahkan. Tapi kau, siapa namamu orang asing? Aku adalah hamba Tuhan yang hidup, yang dikirim oleh Tuhan kepada umatnya yang telah mengkhianatinya. Kau adalah pengelana, leluhurku menyeberangi gurun bersama Musa. Kalau begitu kau orang Israel, kau adalah saudaraku. Tidak, aku membuat senjata bagi Yabin, raja orang Kanaan. Tuhanku sekarang adalah Baal yang agung. Aku sungguh menyesal mendengarnya, saudaraku. Untuk menghukum umatnya, Tuhan memutuskan untuk menyerahkan mereka ke tangan musuh. Ketika Yabin, raja orang Kanaan itu menyerang mereka dengan pasukan yang kuat, orang Israel berpikir hari malapetaka mereka sudah dekat dan mereka takut. Lalu Tuhan berbelas kasihan pada umatnya dan memilih Deborah, istri dari Lapidot, orang benar itu sebagai hakim dan nabi untuk menyelamatkan orang Israel dan membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Aku berhutang uang pada saudaraku, tapi aku tidak bisa membayarnya. Kemudian saudaraku mencuri ternakku dan mengambil putraku satu-satunya, anakku yang berusia 12 tahun untuk menjadi budaknya. Kenapa kau mencuri darinya? Dari pakaiannya aku tahu dia miskin, tapi dia itu tidak jahat. Katakan padaku, sudah berapa lama dia tidak membayar hutangmu? Dia tidak membayarku selama setahun penuh. Dia tidak punya uang untuk membayarnya. Jadi aku mengambil putra dan dombanya. Itu adalah hakku, kan? Ternyata kau ini adalah pria yang serakah. Waktu yang kau berikan baginya terlalu pendek. Kau tidak punya hak untuk mengambil dombanya serta memperbudak putranya. Tapi aku menginvestasikan apa yang ku ambil darinya, dan dia tidak akan mati kelaparan. Dia tidak layak mendapatkan apa-apa. Kau harus mengembalikan apa yang kau ambil darinya. Kau harus melakukannya. Sesama saudara harus saling menolong. Itulah yang diajarkan oleh Tuhan, dan itulah yang harus kau lakukan. Jangan lupa itu. Tapi aku hanya mengambil apa yang menjadi hakku, tidak lebih dan tidak kurang. Kau harus berbelas kasihan padanya. Kau harus mengembalikan putranya dan juga domba yang kau ambil. Dan kau hanya punya boleh 4 domba betina dan 1 domba jantan. Kalau begitu aku akan merugi. Diam, kau orang kaya dan Tuhan tidak suka orang yang serakah. Ternak itu kembali ke kandangnya. 4 lembu pertama yang lahir akan diberikan padamu sebagai pelunasan hutangnya sampai semuanya selesai. Terima kasih, Deborah. Apa yang terjadi? Siapa mereka? Yabin, raja orang Kanaan, sedang menuju ke perkemahan dan desa kita dengan 900 kereta kuda dan ribuan prajurit. Dia ingin mengusir kita dari tanah yang telah diberikan Tuhan kepada leluhur kita. Dia akan segera tiba di sini. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Kenapa kau tidak mencari Baal sekarang? Kaleb saudaraku. Kaleb saudaraku. Sepertinya umat Israel mulai memutuskan untuk mencari belas kasihan Tuhan.
Dan biarlah Tuhan berbelas kasihan pada mereka untuk anak-anak mereka, para wanita dan ternak mereka. Aku melihat persiapan pembuatan senjata dari pasukan raja. Saudaraku, kau tahu siapa yang akan memimpin pasukan itu? Panglima Sisera. Sisera. Iya, di penjaga. Sisera. Di penjaga. Pakailah kudaku, Kaleb, dan temui Barak bin Abinoam. Katakan padanya untuk segera datang karena Yahweh Tuhan Israel yang menyuruhnya. Kaleb pergi berhari-hari melewati gunung dan lembah untuk menemui Barak di tempat tinggalnya. Kita berdoa bagi Kaleb supaya dia bisa segera tiba di sana. Kumohon Tuhan, selamatkan umatmu. Ketika Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali mendengar kabar buruk ini, dia berangkat dengan pasukannya untuk menyelamatkan orang Israel yang sedang menghadapi bahaya besar. Kenapa kau mau aku menghadapi tentara raja? Tuhan yang memerintahkanmu untuk bertempur bagi umatnya. Bagaimana kau bisa yakin? Apa kau mau aku bertarung demi orang-orang yang selalu menyangkal Tuhan? Yahweh Tuhan Israel adalah Tuhanmu juga. Sekarang pergilah ke suku Naftali dan Zebulon. Siapkan 1000 pasukan dan naiklah ke Gunung Tabor. Seranglah Sisera dan kau akan menyelamatkan umatmu. Aku hanya akan bertempur jika kau mau bertempur bersamaku. Tuhan langit dan bumilah yang memerintahkanmu untuk pergi berperang, bukan aku. Jika kau mau, aku akan ikut denganmu. Tapi ini tidak akan membawa kehormatan bagimu, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tangan perempuan. Kehormatan dari kemenangan ini tidak akan pernah menjadi milikmu. Meski kehormatan itu tidak akan jadi milikku, dan semua orang mengatakannya, kau akan tetap ikut denganku. Aku tidak akan berperang sendirian. Tapi hanya Dia, Tuhan Yahweh yang tidak kelihatan yang memerintahkanmu, bukan aku, Barak. Itu tidak penting, Deborah, karena yang akan menang adalah Tuhan, dan hanya Dia satu-satunya. Dan hari pertempuran tiba. Barak bersiap di Gunung Tabor. Di dekatnya ada Deborah dan 10.000 pasukan menunggu pertempuran dimulai. Sisera berada di arah berlawanan bersama dengan 900 kereta kuda dan pasukannya yang berbaris di sepanjang sungai Kison. Mereka ada banyak sekali. Aku tidak percaya Sisera punya pasukan sebesar itu. Tidak ada yang perlu kau takuti. Serang mereka, Barak. Inilah hari di mana Tuhan akan menyerahkan Sisera ke tanganmu. Tuhan akan berjalan di depanmu. Serang mereka, saudaraku. Dalam nama Tuhan! Mereka menyerang kita. Dan kita akan menghancurkan mereka. Mana? Tembak mereka! Ayo, Tuhan berada di pihak kita. Maju, ayo maju. Arena pertempuran dipenuhi oleh mayat musuh. Hanya satu yang masih hidup. Dia adalah Sisera. Sisera, temanku, ayo. Ayo turunlah, jangan takut. Ayo masuk. Minumlah ini. Terima kasih, Yael. Berdirilah di pintu depan kemah.
Dan jika ada yang datang, katakan pada mereka bahwa kau tidak melihat siapapun. Oh, tidak! Barak, sang komandan. Kenapa Anda kesini? Suamiku adalah teman baikmu. Aku sedang mencari seseorang. Masuklah. Kenapa kau melakukannya? Kenapa? Dia hanyalah seorang pria yang kalah yang sangat malang. Ku ingin menyanyi bagi Tuhan Israel. Kau berjalan dari Seir ketika kau melangkah dari Eden. Bumi bergoncang, langit berguncang, dan awan menjadi kering di hadapanmu, Yahweh, Tuhan Israel. Umat Israel tinggal di tanah Kanaan dengan damai selama lebih dari 40 tahun. Tapi beberapa dari mereka kembali berdosa di hadapan Tuhan. Mereka kembali menyembah dewa Baal. Kemudian Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian yang tinggal di tenggara Laut Mati. Ketika orang Israel mulai menabur dan gandum mulai tumbuh, orang Midian bersama dengan orang Amalek yang berasal dari barat daya dan orang Arab dari Transjordan. Mereka semua menyerang Israel hingga ke Gaza tanpa meninggalkan apapun, dan mereka merebut tanah yang diberikan Tuhan bagi orang-orang Israel. Ketika Israel sudah hancur total, Tuhan mendengar jeritan doa mereka. Dan seperti Dia memilih Deborah, Dia mengutus seorang nabi baru bagi mereka. Siapa kau? Jangan takut, Gideon. Tuhan yang mengutusku. Siapa kau? Bagaimana kau tahu namaku? Aku tidak mengenalmu. Di tanganmu Tuhan memberikan keselamatan umatnya. Tapi aku masih anak muda. Tuhan sudah memilihmu, Gideon. Berikan aku suatu tanda bahwa Tuhan yang mengutusmu. Lihatlah keranjang di tanah itu, Gideon. Kenapa? Apa yang akan kau lakukan? Hah? Lihat keranjang di tanah itu dan perhatikan baik-baik. Sekarang kau akan melihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan mukjizat seperti itu. Gideon, Tuhan memerintahkanmu untuk melakukan sesuatu malam ini. Gideon mulai melakukan perintah yang diberikan Tuhan padanya, tapi dia tidak berani melakukannya di siang hari karena dia takut pada keluarga ayahnya dan orang-orang kota. Maka dia melakukannya di malam hari. Tuhan berfirman kepadanya, "Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mesbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mesbah bagi Tuhan di atas kubu pertahanan ini, dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Dan keesokan paginya, Perbuatan siapa ini? Ini akan membuat nasib buruk menimpa kita. Aku yang melakukannya. Malaikat Tuhan menyuruhku melakukannya. Baal akan mengutuk kita semua. Baal itu bukan apa-apa. Dia tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa melindungi kita dari serangan Midian dan membuat kita hidup dalam damai. Apa kau mau membunuhku demi Tuhan dari batu? Apa kau mau membela Baal karena aku menghinanya? Kau mau membela Tuhan yang salah. Kau hancurkan altar Baal dan kau menghancurkan patung di sekitarnya. Kau tidak punya hak untuk melakukannya. Karena Dia Tuhan kami, Tuhan yang melindungi kita dari serangan musuh. Baal bukan Tuhan yang sejati. Tuhan yang sejati hanyalah Yahweh yang telah memimpin leluhur kita keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari perbudakan. Dan kalian ingin menyangkali Tuhan dengan Tuhan dari batu. Apa kalian tidak tahu, karena tindakan bodoh kalian, kita menjadi budak musuh.
Tuhan melawan setiap musuh kita dan memberikan kita suatu tanah. Dan kita, apa yang telah kita lakukan? Kita tidak bersyukur padanya. Kita membiarkan Israel dijajah oleh Midian. Gideon benar. Kita telah berdosa terhadap Tuhan dan Dia telah melupakan kita. Jika kita kena masalah, ini adalah salahmu. Jika Baal memang Tuhan yang benar, biarlah dia membela dirinya sendiri karena anakku telah menghancurkan altarnya. Mari kita kembali menyembah Tuhan kita yang sejati, dan biarlah Dia menolong kita. Tuhan pasti akan menolong kita kalau kita tidak berbalik daripadanya. Dia akan melepaskan kita dari musuh dan membuat kita bangsa yang besar. Semua orang Midian, orang Amalek, dan semua orang dari timur berkumpul bersama. Mereka menyeberangi sungai Yordan dan menjara semua yang mereka temukan di daerah orang Israel. Kemudian mereka berkemah di lembah Yizreel. Tapi roh Tuhan memenuhi Gideon, dan dia meniup sangkakala untuk memanggil orang-orang Abizer. Gideon dan pasukannya berkemah di dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian ada di sebelah utara, dekat bukit Mor di lembah. Tuhan berfirman kepada Gideon, "Orang yang bersamamu terlalu banyak, suruhlah mereka minum di sungai. Aku akan memilih mereka bagimu. Aku akan berkata begini, yang ini ikut atau yang ini tidak ikut. Kau akan memisahkan orang yang minum dengan cara menjilatnya dengan lidah, dan kau akan memisahkan mereka juga yang minum dengan cara berlutut." Ada 300 orang yang minum dengan cara menjilat air itu dengan tangan mereka, dan sisanya minum dengan cara berlutut. Gideon pergi dengan 300 orang. Mereka mengambil makanan dari rakyat dan juga sangkakala. Perkemahan orang Midian ada di bawah, di lembah. Gideon membagi 300 orang itu menjadi 3 pasukan. Setiap pasukan dia beri sangkakala, kendi, dan juga obor. Jika dia membunyikan sangkakala dan memecahkan kendi, mereka juga harus melakukan hal yang sama dan berseru, "Di dalam nama Yahweh!" Bagi Tuhan dan bagi Gideon, bagi Tuhan dan bagi Gideon. Gideon dan 100 pasukannya tiba di perkemahan. Dia membunyikan sangkakala dan memecahkan kendi. 2 pasukan lainnya juga melakukan hal yang sama. Kemudian dengan bersama-sama mereka memegang obor di tangan kiri, sementara mereka terus memegang sangkakala di tangan kanan. Kemudian mereka berseru, "Menang Tuhan dan Gideon." Semua pasukan di perkemahan mulai berlarian. Mereka berteriak dan melarikan diri. Mendengar suara sangkakala, para musuh mulai mengayunkan pedang mereka pada kawan sendiri dan membunuhnya. Mereka menguasai daerah itu, dan rakyat meminta Gideon untuk memerintah Israel karena dia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Midian. Tapi Gideon berkata, "Hanya Tuhan yang bisa menjadi raja atas Israel." Tuhan mengirim seorang nabi untuk menegur bangsa Israel yang berkata, "Tuhan telah menuntun kamu keluar dari Mesir, keluar dari tanah perbudakan, melepaskan dari tangan orang Mesir. Tuhan berkata, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Keluaran 20 ayat 2-7. Akibat menyembah kepada Allah lain adalah kehancuran. Ingat, akibat menyembah kepada Allah lain adalah kehancuran. Dan ini dialami oleh bangsa Israel. Adik-adik, kehancuran mereka hadapi. Dan ketika satu saat jeritan tangisan hati mereka naik di hadapan Tuhan, Tuhan kembali melihat mereka dan menolong mereka. Dikirimkannya malaikat Allah datang kepada seorang pemuda yang bernama Gideon bin Yoas. Adik-adik, Gideon sedang berada di satu tempat pengirikan, dan di sana dia sedang mengerjakan tugasnya. Tuhan berkata, "Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani." Adik-adik, Gideon bertanya, kenapa dia disebut pahlawan yang gagah berani? Karena pada saat itu bangsa Israel tidak bisa berperang, dan dia sendiri sedang ada di tempat penumbukan daripada gandum. Adik-adik, dia berkata, Tuhan, kalau engkau beserta dengan kami, tentunya keadaan kami saat ini tidak akan seperti ini." Tetapi Tuhan berkata, "Aku mengutus engkau orang muda, hai Gideon, untuk berperang, melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Midian." Dan Tuhan memberikan tugas kepada Gideon.
Tuhan menyuruh engkau harus memusnahkan atau menghancurkan patung yang disembah oleh orang-orang di kotanya pada saat itu. Tuhan menyuruh Gideon, tetapi karena Gideon masih takut, dia melakukannya. Dipanggilnya 10 orang dan kemudian menolong dia untuk menghancurkan patung itu di malam hari. Dan ketiga orang-orang kota itu kemudian datang, mereka melihat bahwa patung itu telah dihancurkan. Mereka bertanya, siapakah yang menghancurkannya? Kemudian didapatilah bahwa itu adalah Gideon. Adik-adik, orang-orang kota itu menjadi marah. Tetapi ayah daripada Gideon berkata, apakah kalian akan menyembah kepada Baal? Kalau Baal itu adalah Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, biarlah dia akan membela dirinya. Adik-adik, mereka menjadi tidak marah ataupun merasa kesal dengan Gideon lagi. Mereka membiarkan Gideon. Dan adik-adik, Roh Tuhan berkuasa di atas Gideon. Dia kemudian memimpin, dia meniup sangkakala untuk memanggil bangsa Israel, memanggil orang-orang dari suku Naftali, dari suku-suku yang lain untuk datang menolong dia berperang melawan orang Midian. Adik-adik, tetapi Gideon masih meminta tanda dari Tuhan. Dia berkata, Tuhan, berikanlah kepadaku tanda. Adik-adik, dia mengambil satu tempat pengguntingan. Dan kemudian dia meletakkan kulit daripada binatang atau kambing. Dan dia berkata kepada Tuhan, dia mau melihat satu tanda mujizat. Ketika embun akan turun hanya di tempat di mana kulit binatang itu diletakkan, tetapi di sekitarnya, yaitu tanah di sekitarnya menjadi kering. Dan ketika dia bangun, hal itu terjadi. Kemudian dia juga terus meminta kepada Tuhan supaya Tuhan mengubahnya juga, yaitu tanah di sekitarnya itu menjadi basah, tetapi dengan basah dengan embun, tetapi kulit daripada binatang itu kering. Adik-adik, Tuhan melakukannya. Gideon kemudian memiliki satu kekuatan yang Tuhan berikan. Kemudian dia memilih orang-orang Israel maju berperang. Tetapi ketika dia memilih orang-orang Israel itu untuk maju berperang, Tuhan mengatakan terlalu banyak. Kemudian Tuhan memilih untuk hanya beberapa ratus orang yang berperang bersama dengan Gideon untuk mengalahkan Midian. Adik-adik, kemudian Tuhan memberikan kemenangan kembali kepada Gideon, kepada orang-orang Israel. Kenapa adik-adik? Ketika orang memilih untuk balik menyembah kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Adik-adik, Tuhan mencari orang-orang yang akan dipakainya untuk memimpin, untuk menyatakan kebenaran tentang siapa Allah yang hidup dan berkuasa. Mata Tuhan sedang mengamat-amati dan mencari dan akan menemukan siapa orang itu. Siapkan dirimu ketika Allah memanggil dan datang padamu, didapatinya kamu layak untuk menerima panggilan dan tugas itu. Ada banyak tokoh pembebas di kitab Hakim-Hakim yang dipakai oleh Tuhan. Barangkali saat ini Tuhan sedang memilih dirimu dalam rencananya untuk menerobos kuat bagi bangsa, bagi daerah, bagi gereja, lingkunganmu, dan juga dalam keluargamu. Ambil keputusan saat ini untuk siap dipakai Tuhan, seperti Deborah, seperti Gideon, seperti Simpson, seperti Samuel, dan Daud, dan yang banyak, untuk melepaskan, membebaskan, dan memerdekakan. Ingat, jangan ada padamu
Allah lain di hadapanku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, ketika engkau memilih untuk tetap menyembah kepada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus, maka Allah akan berpihak. Keberuntungan akan datang kepadamu. Firman Tuhan mengatakan dalam Yosua 1 ayat 9, penyertaannya sempurna, bahwa engkau akan beruntung karena Tuhan beserta dengan engkau. Adik-adik, jika engkau mau untuk siap menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam hal-hal yang kecil maupun yang besar, kita tidak pernah mengerti akan masa depan ataupun saat ini akan terjadi seperti apapun. Tetapi jika engkau memilih Tuhan, maka Tuhan akan berpihak kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang padamu, kami merendahkan hati kami merendahkan diri kami mengakui bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Oleh karena kasih-Mu, Yohanes 3 ayat 16, maka kami diselamatkan dan diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berserah kepada Tuhan. Kalau kami belajar banyak tentang semua hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, mereka dari orang-orang yang biasa, mereka bukan orang-orang yang terkenal, tetapi Engkau datang sendiri dan Engkau memanggil mereka. Ini hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, sucikanlah kami, bersihkanlah kami, hati kami, pikiran kami, keberadaan kami untuk siap belajar taat, menerima dan belajar untuk apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Sehingga ketika Engkau memanggil kami ya Tuhan untuk melakukan apa yang Engkau mau, maka kami kedapatan dalam keadaan siap karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa, berkati saat ini ya Tuhan setiap orang tua kami, setiap kakak adik kami, buat orang yang sakit saat ini di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkanlah. Yang memerlukan pertolongan Tuhan, biaya untuk sekolah, yang memerlukan semua yang keperluan sehari-hari, ataukah orang tuanya dalam keadaan susah di PHK, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, tolonglah supaya mereka semuanya saat ini dalam keadaan baik. Diberkatilah mereka. Ada orang-orang yang baik yang Tuhan kirimkan untuk menolong mereka. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya tangan murah Allah ada bersama dengan kami saat ini untuk mengerjakan mujizat-mujizat Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, masih ingatkah kalian akan ayat hafalan minggu lalu? Mari kita ikuti. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Ibrani 11 ayat 11. Karena ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah tua, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Terima kasih. Dan ayat hafalan minggu ini adalah Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Ibrani 12 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dibaca, dihafal ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.
Mari kita sama-sama berdoa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.